Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi kita mengenai obat-obat anti epilepsi ya. Ya, jadi apa sih epilepsi itu? Ya, epilepsi adalah penyakit kronis di mana terjadi bangkitan akibat lepasnya muatan abnormal dari neuron yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Atau ada juga yang menyebutkan bahwa epilepsi adalah kejadian kejang yang terjadi secara berulang-ulang ya. Secara manifestasi klinik sih kejangnya ini bervariasi ya, tergantung dari daerah otak fungsional mana yang terlibat. Sampai sekarang ini masih belum diketahui secara pasti ya, apa sih penyebab dari epilepsi. Namun secara etiologi 60-70% kasus ini akibat dari keturunan ya, dan disebabkan karena adanya kerusakan pada otak ya, apakah ada tumor, ada infeksi, ataukah ada trauma pada otak. Nah, aktivitas saraf abnormal akibat dari proses patologis yang mempengaruhi otak. Nah, jadi kalau misalnya pada bayi yang baru lahir, biasanya paling sering terjadi pada saat bayi ini mengalami mungkin hipoksia pada saat lahir, atau ada trauma intrakranial saat lahir, atau ada gangguan metabolik, atau ada malformasi kogenital pada otak, atau mungkin pada saat dia baru lahir terjadi infeksi. Dan untuk yang anak kategori remaja ini biasanya banyak yang mengalami epilepsi idiopatik ya, akibat adanya demam ya. Nah, secara patogenesis, kejang ini disebabkan karena apa? Karena terjadi ketidakseimbangan antara pengaruh inhibisi dan eksitatori pada otak. Nah, kenapa terjadi ketidakseimbangan ini? Biasanya karena kurangnya transmisi inhibitori atau kekurangan GABA, ataupun karena meningkatnya aksi eksitatori ya, terlalu banyaknya epinefrin, serotonin, sehingga terjadi yang namanya depolarisasi. Nah, kalau kita lihat klasifikasi dari epilepsi, atau epilepsi biasa disebut dengan seizure ya. Jadi ada yang parsial, general, dan ada yang general status epilepticus, dan ada yang parsial status epilepticus. Kita lihat dulu yang kejang parsial. Jadi dikatakan kejang parsial kalau dimulai dari daerah tertentu dari otak ya. Nah, biasanya terbagi menjadi parsial yang sederhana dan ada yang kompleks. Nah, yang sederhana ini pasien tidak kehilangan kesadaran, hanya terjadi sentakan pada bagian-bagian tertentu ya. Sedangkan yang kompleks ini pasien melakukan gerakan-gerakan yang tak terkendali, kayak mengunyah, meringis, dan semuanya dilakukan tanpa kesadaran. Selanjutnya ada generalisata atau kejang umum. Nah, ini terjadi jika terjadi aktivitas pada kedua hemisfer otak secara bersama-sama. Ya, biasanya terbagi lagi ya menjadi beberapa jenis. Ada yang dikatakan yang grand mal, ada yang petit mal, ada yang myoklonik ya, ada kejang demam, dan ada status epileptikus. Nah, kalau kita lihat dari jenisnya tadi, ya, yang pertama yang grand mal ya, yang tonic-clonic, ini yang paling banyak terjadi ya. Biasanya pasiennya tiba-tiba jatuh, kejang, lalu napas terengah-engah, keluar air liur. Nah, kadang terjadi sianosis, ngompol, atau menggigit lidahnya ya. Biasanya ini terjadi beberapa menit lalu diikuti suatu periode kebingungan dan kelelahan. Yang kedua petit mal. Si petit mal ini jarang terjadi ya, umumnya terjadi pada masa anak-anak atau awal remaja. Nah, tiba-tiba penderitanya melotot atau matanya berkedip-kedip,
dengan kepala terkulai. Ya, dia terjadinya cuma beberapa detik, bahkan sering tidak disadari. Mioklonik. Biasanya ini mioklonik ini terjadi pada pagi hari setelah bangun tidur. Pasien mengalami sentakan tiba-tiba. Ini karena ada kerusakan saraf permanen ya, yang didapat dari hipoksia, uremia, ensefalitis, ataupun karena keracunan obat. Kejang demam. Nah, ini yang biasa terjadi pada anak-anak ya. Anak-anak umur 3-5 tahun sering kejang disertai dengan demam tinggi. Lalu yang terakhir, status epileptikus. Ini merupakan serangan epilepsi yang berulang secara cepat. Nah, golongan obat antiepilepsi. Golongan obat antiepilepsi itu ada beberapa ya. Ada golongan barbiturat, golongan benzodiazepin, karbamazepin, divalproex, etoxusimid, felbamat, gabapentin, lamotrigin, levetiracetam, oxacarbazepin, phenytoin, pregabalin, primidon, tiagabin, topiramat, dan lain sebagainya. Nah, rata-rata obat-obat ini meningkatkan inaktivasi kanal natrium. Jadi, kalau kanal natrium di blok atau diinaktivasi, maka akan menurunkan kemampuan saraf untuk menghantarkan kemampuan listrik. Ini mekanisme dari beberapa obat ya, seperti phenytoin, karbamazepin, lamotrigin, oxcarbazepin, maupun asam valproat. Ya, jadi memang banyak obat-obat antiepilepsi ini banyak bekerja pada GABA ya. Nah, obat-obat yang meningkatkan transmisi dari inhibitori GABAergic ya, ada yang agonis dengan reseptor GABA, yang namanya juga agonis ya, berarti dia sejalan atau meningkatkan transmisi inhibitori dengan mengaktifkan kerja reseptor GABA. Contohnya seperti obat benzodiazepin, obat barbiturat, dan ada yang menghambat GABA transaminase. Ini untuk apa? Ya, untuk meningkatkan konsentrasi GABA, contohnya vigabatrin. Nah, kalau kita lihat memang pada saat reseptor berikatan dengan pada saat kita kekurangan GABA, maka otomatis kanal klorida akan tertutup. Nah, kalau kita lihat gambar di sini, jadi pada saat tidak ada reseptor atau tidak ada agonis, maka otomatis tertutup pintu kanal klorida ya. Jika ada obat ya, atau senyawa yang berikatan dengan GABA seperti golongan benzodiazepin, maka si benzodiazepin ini akan berikatan dengan reseptor GABA sehingga menyebabkan kanal klorida menjadi terbuka. Nah, kalau kanal klorida terbuka, otomatis klorida yang ada di luar sel akan masuk ke dalam sel ya. Masuknya klorida ke dalam sel, maka dia akan menyebabkan relaksasi otot-otot ya, menjadi lebih rileks. Yang tadinya kejang sudah mulai bisa berkurang atau bahkan terhenti ya dengan masuknya klorida ini. Ya. Ada juga obat-obat yang menghambat GABA transporter. Ya, dia ini untuk memperlama aksi GABA seperti tiagabin. Ya. Dan ada yang kerjanya meningkatkan konsentrasi GABA pada cairan cerebrospinal pasien. Kemungkinan caranya dengan menstimulasi pelepasan GABA dari non-vesikuler. Contohnya obat-obat seperti gabapentin ya. Nah, ada juga golongan atau obat divalproex. Ini merupakan kombinasi dari sodium dan asam valproat. Ya, dia kerjanya menghambat kanal natrium ya. Jadi menghambat
GABA transaminase dan inaktivasi pada kanal kalsium yang tipe T. Selanjutnya ada etoxusimid. Etoxusimid ini untuk mereduksi propagasi aktivitas listrik abnormal otak dengan menghambat kanal kalsium tipe T. Felbamate. Si felbamate ini dia punya efek antikonvulsan yang luas ya. Jadi mekanisme kerjanya ini berdasarkan pada yang pertama memblok kanal kalsium dan natrium, yang kedua berkompetensi dengan agonis glisin untuk menempati reseptor NMDA, dan yang ketiga dia bisa mengaktifkan kerja reseptor GABA. Pregabalin. Pregabalin bekerja menghambat sekresi neurotransmitter eksitatori. Topiramat mekanisme kerjanya berdasarkan memblok kanal natrium dan kalsium tipe T ya. Nah, berikut ini adalah efek samping akibat penggunaan obat-obat anti epilepsi ya. Jadi ada mual muntah atau rasa lelah, ataksia, kemerahan, hiponatremia, kenaikan berat badan atau malah hilangnya berat badan. Dan yang paling berbahaya adalah sifat teratogenetiknya ya, teratogeniknya pada janin, pada bayi. Jadi sangat tidak disarankan untuk ibu hamil dan juga menyebabkan osteoporosis. Ya, mungkin itu saja materi saya untuk obat-obat anti epilepsi. Anda bisa explore lagi ya dengan membaca di buku-buku teks yang tersedia. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya ya. Ya, baik, kita lanjutkan materi kita. Kalau tadi kita sudah bahas mengenai obat-obat anti epilepsi, ya, selanjutnya kita bahas mengenai obat-obat neuroleptika atau obat-obat skizofrenia. Ya, jadi skizofrenia ini berasal dari akar kata Yunani ya, skizo terbelah dan pren pikiran. Jadi pikiran yang terbelah ya, merupakan psikosis tipe khusus, yaitu gangguan mental yang disebabkan oleh disfungsi otak yang diwariskan. Ya. Atau biasanya menggambarkan adanya gangguan pemikiran dan mengacu pada gangguan keseimbangan emosi dan bicara ya. Dan dia ini memerlukan pengobatan seumur hidup ya. Jadi kalau bahasa awamnya adalah gila ya, ini penyakit gila. Jadi jangan suka bilang teman, gilanya ini kau ya, tidak boleh ya, karena itu bukan skizofren ya. Kalau skizofren ini memang khusus untuk orang-orang yang memang mengalami gangguan mental, gangguan pemikiran, dan harus diobati ya secara pengobatan seumur hidup. Nah, adanya gejala dan tanda apa saja sih yang bisa kita lihat ya dari pasien skizofrenia ini ya. Jadi gambarannya itu sangat bervariasi ya, tidak ada ciri-ciri yang pasti. Tapi biasanya sih sama-sama mengalami gangguan pemikiran ya yang kronis dan mempengaruhi hubungan interpersonal dan kemampuan untuk berfungsi sosial sehari-hari. Ya, jadi kalau lagi baik, pasien ini punya kontrol yang baik ya terhadap pikiran, perasaan, tindakan. Tapi kalau lagi kambuh, nah, biasanya itu sudah mulai lain-lain ya. Nah, jadi biasanya episode psikotik ini atau kekambuhan ini biasanya diawali dengan kelakuan yang menarik diri atau mencurigai sekelilingnya atau merasa aneh ya. Ya, dan pada episode yang akut, pasien ini kehilangan kontak dengan realitas, ya. Jadi punya kehidupan yang palsu lah ya, realitas yang palsu. Ada dunianya sendiri, maksudnya begitu. Nah, pasien ini yang didiagnosis menderita skizofren jika terdapat 2 atau lebih tanda-tanda.
Coba deh dilihat tanda-tandanya. Kira-kira ada ndak ya? Kita punya tanda-tanda di sini ya. Apakah kita sering mengalami halusinasi, mengalami delusi, atau kita kalau bicara kadang tidak bisa terorganisir ya, atau nggak nyambung. Diajak bicara apa, jawabnya apa. Atau punya aktivitas motorik yang berlebihan. Yang awalnya misalnya biasanya pemalu, kenapa ini sekarang lagi banyak bicara, banyak berkomentar. Seperti itu. Atau yang dulunya mungkin gerakannya slow motion, sekarang sudah lebih cepat mungkin ya, tidak seperti biasanya aktivitas motoriknya. Atau gejala negatif, lebih banyak diam, mengurung diri, tidak bersosialisasi. Ya. Jadi jika terjadi secara terus-menerus dalam waktu 6 bulan atau sedikitnya ada 1 bulan di mana pasien menunjukkan gejala tersebut secara intensif. Nah, jadi jangan orang dijudge gila hanya karena kita lihat, ih anehnya ini orang, ih kenapa begitu bicaranya, nggak nyambungnya, ih gila ini orang, enggak ya. Jadi kita butuhkan waktu kurang lebih 6 bulan ya. Jadi sampai ditegakkan diagnosa. Nah, seberapa besar sih prevalensi penderita skizofrenia ini di dunia? Ya, 0,2 sampai dengan 2% ya populasinya di dunia. Ya, biasanya sih ini pada masa akhir remaja atau pada awal dewasa. Ya, jarang terjadi pada anak-anak ya atau di atas umur 40 tahun. Nah, kenapa? Ya pada saat masa anak-anak ya tidak terlalu banyak pikiran ya. Nah, nanti pada saat masa remaja sudah mulai banyak pikiran, mungkin merasa stres atau ada beban hidup yang terlalu besar. Ya, kalau setelah umur 40 tahun berkurang lagi ya kejadiannya. Mungkin karena memang umur 40 tahun sudah matang ya. Jadi segala sesuatunya ya dijalani saja ya. Tidak terlalu banyak neko-neko. Jadi yang biasanya ini terjadi pada anak remaja dan usia produktif. Laki-laki dan perempuan sama saja ya angka kejadiannya ya. Tapi pada pria ini jauh lebih awal ya terkena skizofrenia ini. Biasanya ini prevalensinya 8 kali lebih besar pada tingkat sosial ekonomi rendah daripada yang tinggi. Ya, jadi risiko kejadian pada populasi kurang lebih 1%, risiko terjadi pada keluarga dekat bisa lebih meningkat 10%. Ya, jadi kalau kita punya om, tante, kakek, nenek, atau mungkin ibu dan bapak kita mengalami skizofrenia, ya, kemungkinan kita juga bisa ya 10% besarnya. Patofisiologinya, ya, ini disebabkan karena adanya faktor keturunan atau faktor lingkungan ya. Bisa juga karena terjadi infeksi virus selama perkembangan janin. Nah, bisa juga karena terjadi hiperaktivitas sistem dopamin ya atau ataupun bisa terjadi karena hipoaktivitas sistem dopamin di bagian mesokortis ya. Nah, jadi ada 2 jenis ya. Nah, ada yang gejalanya positif, ada gejalanya negatif, dan ada yang gejalanya kognisi. Nah, ya, jadi kalau kita lihat yang gejalanya positif sering menghayal, berhalusinasi, berperilaku aneh, bicaranya tidak teratur, suka mencurigai. Ya, sedangkan yang gejalanya negatif, dia kehilangan kemampuan berpikir atau bicara, perasaan atau emosinya tumpul, kehilangan motivasi, kurang semangat, tidak bisa senang, mengisolasi diri dari kehidupan sosial, ya, tidak bisa konsentrasi, dan ada yang gejalanya yang kognisi ya. Jadi gangguan perhatian, tidak bisa fokus, gangguan ingatan, gangguan fungsi melakukan pekerjaan tertentu. Nah, diobati dengan apa? Diobati dengan senyawa neuroleptika ya. Ini disebut juga sebagai antipsikotik atau antiskizofren atau tranquilizer mayor. Ya, jadi obat neuroleptika ini bukan untuk pengobatan kuratif dan tidak menghilangkan gangguan pemikiran yang fundamental, tapi sering memungkinkan pasien psikotik berfungsi dalam lingkungannya yang sportif.
Jadi tidak bisa disembuhkan ya penyakit ini karena memang kerusakannya banyak terjadi biasanya karena keturunan ya, ada kelainan pada otak sehingga memang dibutuhkan waktu yang lama, bahkan pengobatannya mungkin seumur hidup. Strategi terapinya secara non farmakologi dan farmakologi dengan dan tanpa obat ya. Kalau yang tanpa obat ya kita lakukan pendekatan psikososial atau ada dukungan dari keluarga, terapi perilaku kognitif, pelatihan keterampilan sosial ya, atau ECT elektrokonvulsif terapi. Bagaimana jika kita ingin membantunya dengan obat? Jadi kalau ingin membantu dengan obat, jadi terapi farmakologinya menggunakan obat-obat antipsikotik untuk memodulasi neurotransmitter yang terlibat. Nah, antipsikotik ini ada dua jenis ya, antipsikotik tipikal dan antipsikotik atipikal. Yang tipikal ini dia generasi yang lama ya, mekanisme kerjanya memblok reseptor dopamin D2, dia punya efek samping yang besar, dan dia efektif untuk mengatasi gejala yang positif. Sedangkan golongan atipikal, dia ini golongan yang lebih baru ya, di era tahun 90-an, yang memblok reseptor 5-HT2, dia punya efek blok dopaminnya rendah, dia punya efek samping yang lebih kecil, dan dia efektif untuk mengatasi gejala positif maupun yang negatif. Nah, kita masuk ke obat-obatnya, antipsikotik tipikal ya. Ada yang potensi rendah dan ada yang potensi tinggi. Untuk yang potensi rendah seperti klorpromazin, tioridazin, mesoridazin, dan untuk yang potensi tinggi flufenazin, perfenazin, tioktisen, haloperidol, loxafin, molindon. Ya. Antipsikotik yang atipikal ya, seperti clozapin, risperidon, olanzapin, quetiapin, zizapridon, aripiprazol ya. Jadi terdapat hubungan ya yang kuat antara sistem dopaminergik dan serotonergik. Dan banyak ini saat ini banyak digunakan obat-obat ini sebagai drug of choice ya. Ya, jadi obat dari skema ini kita bisa lihat bahwa kerja dari obat-obat neuroleptika adalah memblok saraf dopamin, dopaminergik, serotonergik. Ya. Jadi inilah cara kerja dari obat neuroleptika. Nah, apa saja sih efek-efek dari kerja obat neuroleptika ya. Jadi obat-obat neuroleptika ini punya efek antipsikotik ya. Jadi karena dia menghambat reseptor dopamin pada sistem mesolimbik otak sehingga dia bisa mengurangi halusinasi dan agitasi pada skizofren ya. Dia juga punya efek ekstrapiramidal ya. Jadi efek ekstrapiramidal ini penghambatan reseptor dopamin dalam jalur nitrostriata yang menyebabkan eksitasi kolinergik sehingga menimbulkan gejala Parkinson, kegelisahan motorik, postur tubuh leher tidak benar yang terjadi pada pengobatan yang kronis. Dia juga dia punya efek antiemetik ya, karena dia bisa digunakan berdasarkan penghambatan reseptor dopaminergik D2-nya di daerah kemoreseptor ya, dan dia biasanya digunakan sebagai obat mual atau muntah. Ada juga efek antimuskarinik, nah, sehingga kadang dengan setelah menggunakan obat ini ya jadi penglihatan menjadi kabur, mulut kering, sedasi, bingung, konstipasi dan retensi urin. Dan ada lagi efek-efek lain ya yang terjadi akibat penggunaan ini seperti penghambatan alfa adrenergik menyebabkan hipotensi postural dan pusing ya, dan penghambatan reseptor H1 histamin ya, sehingga bisa untuk pengobatan pruritus ya atau gatal-gatal.
Ya, bagaimana cara kita mengobati episode akut skizofren? Episode akut berarti yang tiba-tiba datang ya, tiba-tiba kambuh. Ya, jadi untuk 7 hari pertama kita kurangi dulu agitasinya dan ansietasnya. Jadi untuk awalnya diberi dulu benzodiazepin untuk penenang ya, atau satu obat antipsikotik. Benzodiazepin biasanya diberikan lorazepam secara intramuskular setiap 30 menit ya. Ini terbukti bisa mengurangi agitasi. Ya. Dan jika kita butuhkan antipsikosis untuk agitasi yang berat, maka kita bisa gunakan haloperidol 2-5 mg intramuskular setiap 60 menit. Nah, selanjutnya bisa menggunakan antipsikotik sesuai dengan algoritmanya. Jika sudah baikan, maka kita masuk pada terapi stabilisasi. Ya, jadi mungkin pada minggu kedua ketiga sudah stabil ya. Nah, untuk apa? Untuk meningkatkan sosialisasi dan perbaikan kebiasaan dan perasaannya ya. Bahkan mungkin butuh waktu bukan cuma 2-3 minggu saja ya, bisa membutuhkan waktu 6-8 minggu untuk mendapat respon yang diharapkan. Dan bahkan mungkin bisa sampai 3-6 bulan. Jadi memang penggunaan obat ini sangat panjang ya, bukan seperti kalau kita demam minum paracetamol demamnya hilang berhenti, tidak ya. Jadi walaupun pasiennya sudah membaik, tetap harus minum obat ini untuk terapi stabilisasi. Ya, biasanya dengan menggunakan klorpromazin ya. Selanjutnya setelah sudah stabil, dilakukan terapi pemeliharaan. Ya, terapi pemeliharaan ini untuk apa? Supaya tidak kambuh ya. Nah, harus diberikan sedikitnya sampai setahun sejak sembuh dari episode akut. Setahun loh ya, 12 bulan ya. Bahkan untuk bisa lebih berhasil maka harus sedikitnya 5 tahun. Wah, panjang juga ya 5 tahun berobat. Ya. Jadi dosis pemeliharaan ini diberikan setengah dari dosis akut ya. Seperti pemberian jika misalnya pasiennya punya kepatuhan yang rendah, ini ada flufenazine dekanoat ataupun haloperidol dekanoat ya. Dapat diberikan setiap 2-4 minggu sekali secara intramuskular. Tetapi formulasi depot ini hanya dapat diberikan jika pasien telah punya dosis efektif per oral yang stabil ya. Atau bisa diberikan risperidone long acting ya dengan dosis 25-50 mg setiap 2 minggu. Ya, mungkin itu saja materi untuk anti skizofren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.